Hai guys, Sawo Motor here. Ini hampir jam 2 siang. Gua habis pulang kuliah. Dan ya, ini lagi OTW balik aja sih. Dan ini sebenarnya gue lagi nyoba. Jadi CBR gue ini sebenarnya baru mulai hari ini gue pakai buat harian. Bener-bener baru hari ini gue pakai buat harian. Maksudnya jadi gue coba pakai buat aktivitas gue. Kemarin sih masih gue pakai kayak hari Minggu atau enggak gue kalau pengen riding doang baru gue bawa sih. Oke, dan ya, ini gue kuliah. Kalau lu nggak tahu gue di mana, gue ini di Jakarta Barat. Oke, jadi selagi gue mencoba gitu ya, kan ini kan baru pertama, mungkin baru pertama kali gue pakai buat bener-bener riding yang benar-benar bukan riding sih ya, untuk commuting gitu ya. Jadi pergi kuliah segala macam. Sebenarnya pakai seperti yang pernah gue bilang di video gue, naik 2,5 itu tuh not a big deal gitu kalau lo mau pakai buat harian juga. Gue jamin juga beberapa dari lo pada banyak yang pakai motor 2,5 buat harian. Karena nggak ada isu-isu kayak panas gitu sih, nggak ada panas atau gimana gitu. Dan bensinnya, especially bensinnya juga masih bersahabat. Konsumsi bensinnya masih bisa dibilang irit lah ya, sekitar 127 lah ya kira-kira kalau motor gua. Jadi 1 liter itu bisa buat 27 km, sekitar segitu kalau borosnya juga kayaknya. Jadi sebenarnya di hari ini tuh gue pengen ngomongin soal riding position motor di kelas 250cc dan 150cc. Dan ini lampu merah dan ini ada kereta. Dan ya, jadi gue pengen ngebahas riding position motor terpegel dari kelas yang mungkin bakal dipakai harian ya. Jadi dari kelas 150 sampai 250cc untuk yang kategori sport. Sabar, ntar tunggu ini deh biar enak jalannya. Ya mungkin kayak lu lihat tuh, gue bawa 2,5 tuh kayak nggak ada isu-isu bakal overheat, kepanasan atau gimana sih. Jadi kayak ya adem-adem aja bawa 2,5, no big deal gitu. Kayak nggak mungkin sampai kayak paha lu kebakar panas gitu sih, kagak sih. Tapi mungkin waktu lu in rain pertama itu mungkin terjadi, karena itu terjadi pada gue. Jadi kayak paha lu panas banget. Tapi ya setelah di servis udah nggak ada isu kayak kemarin. Ini keretanya nggak lewat-lewat ya, ngomong-ngomong ya. Dan saran gue tuh lu pada tuh jangan nunggu di depan sono tuh. Kenapa? Soalnya ntar kan keretanya lewat, dan di lintasan kereta itu, weh, Sapuan. Tai banget, gokil banget ini. Habis itu gue akan kita ngomongin dari kelas 150cc dan 250cc. Gue masih agak-agak shock tadi di spotot sama di belakang itu ada. Jadi ya, abis itu gue bakal bahas gimana caranya buat yang dari ngatasin pegel kalau lu bawa motor, especially motor 250 motor sport harian. Oke, kita mulai dulu dari yang paling friendly ya. Motor yang paling friendly sport itu mungkin lo pada bakal setuju banget sama gua, yaitu adalah ini ergonomi bawaan dan semua motor yang udah pernah gua test ride. Oke, jadi sumber dari urutan ini itu berdasarkan dari Sapuan Motor Test Ride. Buat lo pada yang belum tahu Sapuan Motor Test Ride itu apa sih? Sapuan Motor Test Ride itu adalah di mana Sapuan Motor. Gue bakal ngetes berbagai macam motor dan gue akan memberikan opini gue lah. Dan gue harap opini gue itu bisa menjadi acuan lo pada buat beli motor baru atau semacamnya. By the way, sorry gue udah lama lagi nggak ada Sapuan Motor Test Ride, dan mungkin video ini tuh bisa mengobati kangen lo pada untuk Sapuan Motor Test Ride ini. Oke, jadi yang paling pertama tadi gue bilang urut dari yang paling nggak ada top 5 atau gimana sih, tapi yang paling santai gitu ya. Paling santai adalah CBR 2015 dan 2016 Honda CBR 250 RR. Itu tuh santai banget motornya. Bahkan seperti kalau lu nonton video gue yang dulu, gue tuh udah pernah bilang, lu tuh bahkan sampai lupa kalau lu bawa motor sport fairing. Jadi berasa kayak bawa motor naked, karena posisinya itu tinggi banget. Dia emang pakai stang jepit ya, tapi stang jepitnya itu tinggi banget, di atas banget kan. Jadi ya kayak feelingnya tuh kayak bener-bener di atas, kayak bawa motor naked biasanya aja gitu. Tapi dan juga dia punya
dia punya underbone, dia punya foot peg itu juga agak-agak santai, jadi nggak terlalu ke belakang banget, bikin ergonomi badan lo itu, bikin ergonomi riding lo itu tuh nggak sepegel itu kok. Jadi santai aja gitu, nggak terlalu force lo buat, nggak bakal bikin wrist lo sakit. Santai aja, bener-bener santai, enak banget bawanya. Dan itu juga mesinnya itu friendly banget, apalagi kalau yang 2016 karena udah overbore, jadi untuk harian oke banget, jos banget. Terus kita lanjut lagi ke habis setelah CBR ya. Setelah CBR itu gue bakal bilang 2014 atau 2015 YZF R25 Yamaha R25. Nah, motor ini, motor 250cc ini adalah motor dengan posisi duduk yang menurut gua sangat-sangat santai, sangat-sangat santai. Jadi bener-bener santai banget, bener-bener santai banget asli. Jadi kayak apa ya, bahkan kalau lo tahu, kalau kata The Jakarta Roads itu tadi near miss juga ya. Kata The Jakarta Roads itu tuh kayak kelembarnya itu tuh, stang jepitnya itu tuh kayak cuma apa, tingginya tuh sama kayak MT25. Tapi ya gue mesti agak setuju sih, soalnya kelembarnya itu bener-bener nggak kelembar sih, jadi nggak kayak stang jepit, santai banget. Kalau ada lu pada bilang itu motor nunduk, enggak, emang, tapi gini, ada nilai plusnya juga, karena dia punya stangnya itu tinggi. Makanya itu banyak yang bilang, mungkin kalau nonton motovlogger USA juga banyak yang bilang motor itu handlingnya tuh bukan handlingnya enak, tapi mudah banget buat dimainin. Jadi untuk commuting, untuk apalagi untuk kan motor kalau menurut gua R25 itu lebih disasarin untuk beginner bike, untuk pembawa motor yang baru gitu ya, beginner banget dah, yang baru-baru belajar bawa motor. Nah, itu bawa R25 itu pasti no big deal, karena juga disupport karena motornya itu nggak terlalu gede. Motornya itu nggak terlalu gede, masih enak banget buat harian, masih friendly banget deh dengan posisi standar ya. Terus kita lanjut lagi ke motor berikutnya, motor yang lebih pegel daripada yang lebih nunduk dan lebih pegel dibanding R25. Menurut gue adalah 2012 ya, soalnya dari 2012 tau gue, 2012 Kawasaki Ninja 250 Fi. Jadi yang 250 Fi itu, yang 250 Fi, Ninja 250 Fi, pas apa, rajanya motor 250cc dari tahun 2012, gue masih inget banget. Itu adalah motor dengan ergonomi yang, kalau waktu itu Fast and Furious Motovlog ngomong dia itu ergonominya itu sport touring. Jadi emang dibikin nggak sport banget, tapi jadi bisa buat jalan jauh juga biar enak. Karena waktu gue nyobain motor Ninja juga gue kaget, karena nggak terlalu nggak senunuk itu, maksudnya nggak nunuk banget, dan nggak seperti, maksudnya nggak berat gitu. Jadi dia tuh balance cukup enteng, cukup bisa dibilang enteng ya, walaupun dengan postur bentuk badan yang kayak gitu. Habis itu lanjut lagi ke motor, mungkin gue bakal bilang itu tuh yang motor baru tuh, 2017 Suzuki Gixxer 2017 Suzuki GSX-R 150. Nah, itu motor itu memang underyoke, setahu gue underyoke, motornya underyoke, tapi gak pegel sama sekali, bahkan friendly banget menurut gue. Jadi menurut gue walaupun dia underyoke, itu masih manageable banget untuk harian. Dan juga footstepnya nggak terlalu mundur sih, biasa aja. Karena yang gua rasakan adalah footstepnya dia nggak terlalu bikin kaki lu ke belakang banget, jadi masih oke banget sih. Dan motornya enteng, itu yang bikin itu yang bikin factor gue bakal bilang motornya nggak pegel-pegel banget juga, karena motornya enteng, jadi ya nggak terlalu pegel-pegel banget lah. Lanjutannya lagi itu adalah, mungkin gue bakal bilang motor ini 2016 Honda CBR 250 RR. Kenapa gue bilang ini pegel? Kenapa gue bilang motor ini pegel? Karena motor ini, oke, pertama mungkin lu pada yang bakal yang pernah bawa motor ini, mungkin bentar kalau bawa motornya bentar, itu pasti nggak bakal bilang motor ini pegel. Karena kenapa? Karena underyoke-nya sendiri ya, lu seperti yang lu lihat, nggak terlalu tinggi banget, tapi motor ini udah lebih nunduk dibanding Ninja. Yang gue demen itu udah lebih nunduk dibanding Ninja R25, lebih nunduknya cukup jauh, cukup berasa lebih nunduknya. Ini kalau lu pada ngeliat gue muter-muter ini, karena emang gue nggak langsung OTW pulang ya, khusus ngevlog buat lu pada. Yoi ya, jadi motornya tuh emang nggak terlalu nunduk banget, tapi ada tapinya nih, karena dia mungkin karena ternyata tuh cukup nunduk
karena cukup nunduk. Mungkin ini nunduknya itu nundukan ada yang pernah bawa R15. Nah, ini lebih nunduk dibanding R15, tapi derajatnya itu nggak segini R15. Nah gitu loh. Jadi lebih nunduk ini tapi nggak segini R15. Derajat kemiringan stangnya nggak semiring R15. Jadi ya bisa dibilang masih ya. Kalau jadi karakter motor ini tuh nunduknya, pegelnya itu kalau udah di bawah agak jauh. Mungkin setelah lu berkendara sekitar setengah jam lebih, itu baru berasa beratnya, baru berasa nunduk pegelnya. Kalau lu masih kayak sekitar ya di bawah setengah jam lah ya berarti ya, itu nggak pegel sama sekali. Itu nggak ada pegel-pegelnya, bahkan friendly banget. Dan terus kita lanjut lagi itu adalah Yamaha R15. Mungkin tadi gue udah bilang kan, Yamaha R15 itu motor yang oke, gue pertama kali gue bilang motor ini pertama kali gue coba emang sensasinya ini lebih nunduk dibanding R15. Tapi saat gue waktu itu cat pelek motor ini kan otomatis gue masih bawa R15 kan. Nah, seminggu itu gue bawa R15. Nah itu tuh ternyata tuh R15 itu lebih pegel, Pak. R15 itu derajat kemiringannya itu lebih miring. Ya bikin lu lebih pegel, dan footstep lu juga lebih naik. Footstep belakangnya lebih naik sih yang gue rasain sih ya. Ini by my experience ya, karena dua-duanya gue punya motornya. Jadi ya yang gue rasakan sih emang nggak nunduk, R15 tuh nggak senunduk ini, tapi derajat kemiringannya itu bikin lebih pegel. Bahkan kalau lu riding bentar aja itu udah pegel banget rasanya. Dan tapi untung motornya kecil sih. Motornya setelah gua rasain motor ini, setelah gua seringan bawa CBR, sekarang gua ngerasain kalau R15 itu emang ternyata agak kecil di bagian tangki ya. Tangkinya ceper banget, gua baru ngerasain. Tapi tetap enak sih menurut gua. Jadi dia punya ergonomi emang agak nyiksa, tapi masih enak, masih manageable lah buat harian. Karena gua pakai itu harian udah sampai 22.000 sekian. Jadi ya gua touring juga oke kok R15. Ini belum pernah gua pakai touring, maksudnya touringnya nggak jauh sih, cuma nyampe puncak doang gitu kan. Nah itu masih cukup enak sih. Ada tekniknya gitu, biar gimana sih biar bawa motor nggak pegel. Ntar abis rilis ini gua kasih tahu. Terus bakal lanjut ke motor yang paling pegel. Mungkin tuh sebelum itu gue bakal bilang mungkin motor yang belum pernah gue coba adalah yang R15 yang baru, All New R15 yang 2017. Itu belum pernah coba. Tapi dari pengakuan teman-teman gue katanya itu lebih pegel dibanding yang gue punya. Berarti itu bakal jadi motor 150cc terpegel saat ini. Karena udah underyoke juga setahu gue, cuma walaupun underyoke-nya agak naik. Lanjut lagi, motor berikutnya adalah motor yang terpegel, terbikin bener-bener tangan gue sakit. Yaitu adalah K20 berapa gitu ya, pokoknya masih sampai sekarang. Kawasaki Ninja Double Armono. Kawasaki Ninja Double Armono itu adalah motor, mungkin kalau by the time gue post video ini namanya udah jadi Kawasaki Ninja 250 SL single cylinder ya, atau apalah SL nya gue nggak tahu sih, coba kayak single cylinder karena dia 1 silinder kan. Nah jadi motor itu adalah motor paling pegel. Ini don't mind, ini lampu merah ini diterobos karena emang nggak terlalu berguna ya. Jadi ya mungkin kalau tinggal pelit lo tau lah. Nah itu adalah motor yang paling pegel banget karena gila, gue tuh baru 10 menit itu pergelangan telapak tangan gue tuh udah pegelnya tuh ampun Pak. Udah kayak tolong dah gue udah nggak mau bawa motor lagi. bener itu feelingnya bener kayak gitu. Gue nggak ngebuat. Mungkin kalau lu pengendara Ninja 250 SL juga mungkin lu akan mengerti apa yang gue rasakan. Mungkin kalau lu pernah bawa atau lu mungkin punya, pasti lu mengerti juga apa yang gue maksudkan. Soalnya tuh motor tuh bener-bener pegel banget, bener-bener gila banget. Rasa bawahnya tuh bener-bener manyos banget di tangan, bener-bener bikin nyut-nyutan deh, parah. Underyoke, nunduk, capek, wah gila dah, itu full pack dah. Dan mungkin bisa dibilang karena motornya itu kecil, dia punya derajat kemudinya itu dikit gitu. Jadi motor ini kalau nikung otomatis mesti sering-sering main badan. Jadi nggak cuma underyoke tapi bawahnya juga agak-agak pain in the ass. Nah mungkin ada motor yang belum gue sebut. Gue tahu mungkin kalau motor yang belum gue sebut
sport itu kayaknya cuma satu doang, dan mungkin yang notice itu juga dikit, yaitu adalah KTM RC250. KTM RC250 itu setahu gua ergonominya mirip sama Ninja Double R Mono, which is itu adalah motor yang bener-bener pegel juga. Gua nggak pernah bawa sih KTM RC250, tapi kalau dari ergonominya, dari yang gue lihat, gue pernah coba dudukin, itu emang pegel banget sih kayaknya sih. Soalnya dia stangnya itu mirip banget sama Ninja Double R Mono, jadi ya pasti pegel lah ya, karena Ninja Double R Mono nya menurut gue tuh udah cukup pegel, udah cukup mengganggu gitu buat pakai harian. Dan gue akan menjelaskan lu pada gimana sih cara pakainya biar nggak terlalu pegel-pegel banget, gimana sih biar enak gitu kan. Sebenarnya simple caranya tuh tinggal gini loh. Kalau lu bawa motor sport, otomatis ergonomi lu adalah tangan lu lurus begini dan sini lu nimpa badan lu gitu kan, di sono kan. Nah, itu biasa kebanyakan begitu kan, ergonominya bikin body position lu seperti itu. Nah, yang mesti lu lakukan adalah lu bungkukin badan lu dikit. Nah, udah tangan, jadi lu nekukin tangan lu dikit tuh, nekuk kan tangan lu tuh, nekuk. Nah, itu pressure di wrist lu itu bakal hilang, percaya sama gua. Lu boleh cobain sekarang. Maksudnya bukan sekarang lagi lu nonton video terus langsung maksudnya nggak lagi naik motor terus nonton video, jangan ya. Maksudnya cobain aja. Maksudnya kalau itu sih yang gua, kalau gua lagi jalan jauh, kalau gua pegel banget, gue sih begitu aja. Jadi kayak semacam semi tuck-in kan, kalau tuck-in kan sampai gitu banget kan, nggak usah sampai tuck-in. Jadi cuma kayak semacam hampir tuck-in gitu doang. Jadi itu sangat membantu sih, parah. Karena lu nggak perlu tuck-in buat harian, masa lu tuck-in sih, gilanya. Nggak perlu kan. Nah, hampir tuck-in doang, nggak usah sampai tuck-in ya guys. Jadi gitu aja sih kayaknya. Dan mungkin dari semua list motor di atas itu yang nggak enak, yang tadi gue bilang dari yang terpegel itu, yang bener-bener nggak enak buat pakai harian sih cuma Ninja Double R Mono doang. Kayak sisanya tuh masih enak dipakai. Kayak ini CBR ini enak dipakai kok, enak banget dipakai. Gue bener-bener apa, waduh baik batu, masih nggak pegel-pegel banget, nggak pegel sama sekali. Kayak ya udah gitu, kayak santai aja, kayak nggak pegelnya tuh nggak sampai wah mesti pegel banget, nggak. Mungkin kalau yang tahu jalan tahu dari tadi gue muter-muter doang. Ya mungkin seperti itu aja sih. Gue berharap list ini tuh bisa mengobati kekangenan lo dengan sama motor test ride. Karena gue jujur aja, mungkin kalau di saat, mungkin lo pada tahu sendiri, sama motor test ride itu tuh sebenarnya nggak di apa ya, sponsori oleh dealer atau merek manapun. Jadi ya kayak kebanyakan gue pinjam temen sih. Beberapa gue pinjam dari temen-temen gue yang gue kenal, karena kalau gue nggak kenal gue juga nggak enak pinjemnya. Dan orangnya kalau nggak kenal itu gue nggak demen aja sih pinjemnya, jujur aja. Udah hijau tuh. Oke, jadi mungkin beberapa dari lu juga ada yang bawa motor sport, tapi mau bawa motor sport harian tapi takut pegel lah, takut apalah lah. Kalau menurut gue sendiri tergantung track sih. Tapi kalau buat gue sendiri, untuk hari-hari seperti ini, keseharian gue no big deal. Masih termanage sama masih termanage, bener-bener termanage. Ini dengan catatan ini kelas 150 sampai 250 nya sport ya. Jadi kebanyakan masih, karena di luar juga masih dipakai buat beginner bike. Jadi masih dipakai buat yang posisi ridingnya tuh santai, nggak terlalu pegel ya. Mungkin nunduk dikit iya, tapi nunduk banget enggak. Karena kalau dibandingin sama motor-motor sport lainnya yang benar-benar super sport, super bike, itu nunduknya beda sih. Dan sekali lagi, ini list ini bisa berubah-berubah tergantung dengan motor-motor yang baru yang keluar ya. Karena makanya kenapa tadi gue sebutin tahun, karena kan kayak 15 tahun sekarang, tahun ini 15 tahun ini dengan tahun sekian kan beda ntar kan, gitu-gitulah. Jadi itu loh gunanya. Kenapa mungkin lo pada wonder kan, kenapa sih bang selalu nyebutin tahun tiap kali test ride? Karena kalau tipe motornya sama dan tahunnya berbeda kan nggak bisa disamain dong. Ya seperti itu aja sih. Ya jadi mungkin seperti itu aja video kali ini. If you like this video, don't forget to like the like button below right there, di sana. Don't forget to subscribe to Solo Motor YouTube channel right there, di sana. Jadi ya seperti itu aja. Don't forget to like this video, comment below, share to your friend, and don't forget to subscribe to Solo Motor YouTube channel. And I'm Solo Motor. Sign out. Bye.